Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Alladzi khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini, di alam terbuka, di tempat di mana tanggal 29 besok ini di lahan ini akan disembelih daripada binatang-binatang korban, sapi korban. Semoga tempat ini menjadi saksi atas kebaikan. Oleh karena itu maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memanfaatkan kita memanfaatkan lahan ini sebagai salah satu tempat kajian, di mana tempat kajian itu adalah tempat yang disukai oleh para malaikat, di mana mereka berkumpul bersama-sama membangga-banggakan orang-orang yang ada di sana. Tempat di mana para malaikat itu menemukan matlamatnya, di mana tempat di mana disebutkan, dibicarakan, dikaji ayat-ayat Allah, maka para malaikat akan menjadi saksi, menyebutkan namanya dan menyebutkan bapak-bapaknya. Mengapa demikian? Karena disitulah Allah membanggakan ketika dahulu kala sebelum diciptakannya Adam, malaikat itu pernah berkata kepada Allah ini, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan melakukan perpecahan dan pertumpahan darah? Tapi Allah waktu itu telah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Ternyata betul pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk membicarakan perkara yang besar, perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga di sana Allah membangga-banggakan kita semua yang hadir dan nama bapak-bapak kita, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, di hadapan para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkenankan pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang bulan haram. Disebutkan dalam Quran surat Taubah. Ini Syekh Abror hafal saya. Masanya saya agak lupa itu ayat berapa
Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan ya, itu ada 12. Nah ini 12 itu ada bulan Syamsiah, ada Qamariyah. Nah di antara 12 ini nanti di antaranya 4 yang dimuliakan. Ya. Jadi inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 ya yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah. Nah, 12 ini Allah sudah tetapkan di dalamnya minha arbaatun hurum ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Apa saja 4 bulan yang disucikan itu dan apa amalan yang harus kita buat ya. Nah, di antara 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, bulan Muharram ya. Nah, sekarang kita bicarakan bulan Dzulhijjah. Sebagai rambu-rambu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara memuliakan bulan haram itu. Peringatan yang sangat tegas dan penting itu pertama adalah wala tadzlimu fihinna anfusakum. Pertama, jangan sekali-kali kalian berani berbuat dolim ya, di bulan itu. Padahal perbuatan dolim itu kan sebenarnya dilarang di semua bulan. Ya. Tidak ada bulan yang membebaskan kita berbuat dolim. Semua bulan di setiap saat kita dilarang berbuat dolim. Tetapi ada kekhususan yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan ya, kepada kita untuk menghindari perbuatan dolim di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa kalau di bulan-bulan yang lain kan berlaku hukum man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ya wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat baik Allah lipat gandakan 10 kali. Barang siapa yang berbuat keburukan maka tidak dibalas kecuali setimpal dengan perbuatannya. Tetapi khusus di bulan suci ya, di bulan haram 4 bulan itu ada penekanan wala tadzlimu fihinna anfusakum. Para ulama menjelaskan bahwa di bulan ini pun apabila orang berbuat dolim maka dia dosanya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu maka pertama kita harus hati-hati di bulan haram, di bulan yang Allah muliakan ini. Kehati-hatian itu diwujudkan pertama kita harus menghindarkan diri sekuat mungkin ya dari perbuatan-perbuatan kedzaliman, aniaya diri, perbuatan dosa ya, apapun bentuknya. Yang kedua, di bulan yang dimuliakan ini adalah paling banyak Rasulullah SAW
berbuat amal kebajikan, ya, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal sunnah lainnya. Ya, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang paling baik dan tidak yang melebihi kebaikan di bulan Zulhijjah itu adalah wanhar, menyembelih kurban. Amalan terbaik di bulan Zulhijjah adalah wanhar, sebagaimana firman Allah, inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Pertama, Allah mengingatkan kepada kita betapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita dahulu gebrol dari perut ibunya, tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali nangis. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan rizki, bahkan Allah SWT memberikan semua apa yang dibutuhkan dalam hidup. Maka ingat bahwa segala apa yang Allah berikan dalam hidup kita, hakikatnya adalah merupakan suatu nikmat, suatu amanah yang tidak pernah Allah SWT akan lalai darinya. Dan Allah tidak pernah akan membiarkannya. Tetapi Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban. Allah SWT memberikan kepada kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, otak untuk berpikir, mulut untuk berbicara. Tetapi itu semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah amanah yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Inilah sesungguhnya yang disebut bersyukur. Jadi bersyukur adalah memanfaatkan semua kenikmatan yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau Aska dikasih peci, kemudian pecinya itu digunakan, cara menggunakannya di kepala, ya kan, sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau memanfaatkan peci untuk sepatuan, namanya dia dolim, ya. Karena apa? Tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya yang diharapkan oleh si pemberi itu. Begitu juga Allah memberikan semua organ tubuh ini adalah memiliki fungsi masing-masing. Apabila kita menggunakannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, namanya kita bersyukur. Tetapi apabila kita menggunakan semua ini yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, namanya kita kufur, telah ingkar namanya. Angkaro yungkiru ingkaron, ya, kita ingkar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam konteks ini maka untuk menjaga diri kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur, menggunakan seluruh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi di bulan Zulhijjah ini banyak sekali momen-momen penting yang harus kita lakukan. Selain korban, maka ada prolognya, ya. Sebelum korban itu sudah Rasulullah ngajarkan, ya. 10 hari sebelum kurban itu dilakukan, maka sohibul korban sudah mulai diberikan aturan, ya. Aturannya apa? Aturannya sudah
tidak diperkenankan lagi memotong rambut, memotong kuku, ya kan? Oleh karenanya 10 hari sebelum hari H, ya, ini kalau bisa berarti yang lebarannya 28, berarti ini tanggal 18 sudah mulai, ya, kita segera persiapan. Yang kukunya panjang dipotong, yang rambutnya panjang potong-potong dulu, ya, karena nanti 10 hari ke sana akan sudah tidak diperkenankan lagi memotong rambut, memotong kuku, ya. Yang lebarannya tanggal 29 berarti tanggal 19 itu sudah start, ya. Ini salah satu contoh amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kemudian memperbanyak puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasul, seperti Senin, Kemis, puasa puasa lainnya, ya, yang biasa puasa Daud silahkan diaktifkan lagi di bulan haram ini. Ada nanti puasa tanggal 8, ya, puasa tanggal 9, ya. Jadi ada Tasyu'a, ada Arafah. Itu kita siapkan amal terbaiknya di bulan haram. Kemudian sedekah apa di bulan haram ini yang akan kita siapkan, ya, selain daripada kurban. Nah, kurban ini sedekah yang paling utama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam Al-Qur'an itu, ya, tidaklah sampai daging dan darah korban kepada Allah kecuali takwanya. Apa artinya? Bahwa yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging. Allah nggak butuh, ya, darah dan daging korban. Ya, maksudnya apa di sini? Bahwa kita semata-mata berkorban hanya untuk mencari keridhaan Allah, untuk mentaati Allah dalam rangka bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena kurban hakikatnya adalah bagian atau bentuk daripada Allah menguji hamba-hambanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini sudah melihat sudah jelas di hadapan Allah bahwa kita ini bersabar, ya. Ini filosofinya sangat panjang, minggu depan kita akan bahas lagi, adalah filosofi tentang kesabaran, ya. Karena itu ketika Nabi Ibrahim itu pulang dari dakwah selama beberapa tahun, timbul rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya Ismail yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, apakah Nabi Ibrahim itu lebih mencintai anaknya apa lebih mencintai Allah? Maka ujiannya pada saat itu adalah disuruh untuk menyembelih anaknya, ya. Nah, ini sebenarnya ujian kesabaran. Artinya filosofi kurban hakikatnya adalah filosofi tentang kesabaran dan filosofi tentang sejauh mana kecintaan kita kepada harta. Lebih cinta kepada harta apa lebih cinta kepada Allah, kan gitu, ya. Nah, jadi orang yang telah bergelimang hidup ini dengan keperluan, dengan dunia, ya, maka kecenderungannya sangat berat kalau kemudian hartanya dipotong, ya. Tapi Allah ingin membuktikan hamba-hamba yang benar mencintai Allah apa mencintai dunia, ya. Maka Allah perintahkan di sini untuk menyembelih hewan kurban wanhar. Mengapa begitu? Karena salah satu daripada kecintaan manusia
zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Jadi salah satu di antara kecintaan manusia ya itu adalah cinta kepada wanita. Nanti ada ujian tersendiri ya, diuji sendiri ya. Wal banin, cinta kepada anak, ada ujian sendiri ya, diuji sendiri ya. Salah satunya ini yang menimpa kepada Nabi Ibrahim ya. Apakah cintanya kepada anak melebihi cintanya kepada Allah apa enggak? Bagaimana cara Allah mengujinya? Diperintahkan untuk sembelih. Itu luar biasa kan. Wal banina sampai kepada wal an'ami wal harth. An'am itu binatang, ya binatang ternak. Nah untuk kita semua ini, yaitu ujiannya, tingkat ujiannya bukan anak lagi. Gitu ya. Mungkin kalau anak kita nggak sanggup gitu ya. Ujiannya adalah binatang ternak. Nah ini salah satu ujian kesabaran ya, karena Allah SWT memerintahkan untuk disembelih ya, sebagian kecil ya, bahkan sudah disesuaikan dengan kemampuan ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada kita bagaimana keikhlasan kita ya. Sabar dan ikhlas adalah dua sisi dalam satu mata uang ya. Artinya apa? Ketika orang itu bersabar ya, sabar itu bukan kelentrak-kelentruk ya. Sabar itu adalah tetap menjaga perintah walaupun dalam kesulitan. Jadi misalnya sabar ala ta'ah itu artinya kita tetap taat beribadah walaupun ada tantangan apapun. Kalau sabar alal maksiyah maka kita tetap menjaga perintah, menjauhi larangan apapun yang terjadi. Sabar alal maksiyah. Kita tinggalkan kemaksiatan apapun yang terjadi. Sabar alal musibah berarti kita tetap taat kepada Allah walaupun diberi musibah. Jadi sabar itu hakikatnya adalah kondisi kita mentaati Allah dalam setiap saat dan keadaan. Dan itu tidak pernah akan terjadi kalau kita tidak punya keikhlasan. Itulah sebabnya maka sabar dan ikhlas adalah dua sisi dalam satu mata uang. Kalau orang sudah murni hidup ini diserahkan kepada Allah, maka ancaman apapun, pemberian apapun, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Diberikan musibah dia bersabar, diberikan kebaikan dia bersyukur. Nah sabar syukur itulah sesungguhnya bentuk keikhlasan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kekuatan ya untuk dapat mewujudkan syariat-syariat Allah, mewujudkan daripada perintah-perintah Allah sehingga hidup kita ini akan mendapatkan keselesaan ya. Natijah daripada kehidupan ini adalah kesuksesan. Apa itu sukses? Nah, sukses itu adalah apabila dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi sukses hanya dapat diketahui setelah kita mati ya. Sebelum kita mati, apakah kita sukses apa enggak tahu ya. Karena definisi sukses bila kita dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses. Faqad faz ya. Untuk itu dalam rangka kita mencari kesuksesan, maka kita agungkan apa yang diagungkan Allah, kita muliakan apa yang dimuliakan Allah,
termasuk bulan Zulhijjah ini, mari kita agungkan dengan banyak-banyak beramal solih dan kita sekuat tenaga menghindari diri kita dari berbagai macam kedoliman dan kemaksiatan sehingga kita dapat hidup sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.